Shalom anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Mister dalam pembelajaran agama Kristen. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Saya berdoa agar anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Baik, kita akan belajar materi agama Kristen kelas 8. Kita akan mulai dari bab 1. Bab 1 kita belajar tentang remaja yang beriman dan berpengharapan. Remaja yang hidup dalam iman dan pengharapan. Yang pertama kita akan membahas pengertian iman dari perspektif Alkitab. Dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, kita melihat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki perjalanan iman yang luar biasa. Dalam perjanjian lama ada Nuh, Abraham, Daud, Daniel, dan lain sebagainya. Dalam perjanjian baru ada Paulus, Petrus, Stefanus, dan semua murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memiliki perjalanan iman yang luar biasa, kuat, tangguh imannya. Sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan dalam mengikuti Yesus, tapi iman mereka luar biasa. Nah, ini yang perlu kita contoh. Nah, Tuhan menghendaki agar kita memiliki iman seperti mereka. Kuat, berkualitas, tangguh, tak tergoyahkan. Apalagi sebagai pemuda, sebagai remaja Kristen yang hidup di tengah-tengah teknologi yang semakin maju. Ya, zaman postmodern ini ada banyak tantangan, godaan iman. Kalau kita tidak punya iman yang kuat berkualitas, kita bisa terpengaruh, kita bisa terjerumus di dalam godaan ini. Teknologi yang semakin canggih bisa membuat iman remaja menjadi rusak. Ya. Nah, apa sih artinya iman? Kalau dalam perjanjian lama, ya, iman itu menggunakan kata aman, ya. Dalam perjanjian lama bahasa aslinya itu aman, ya. Artinya apa? Berpegang teguh kepada janji Tuhan tentang keselamatan dan berkat. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ya, kata iman itu menggunakan istilah atau menggunakan kata bahasa aslinya pisti, yang artinya rasa percaya kepada Tuhan, ya, keyakinan kuat kepada Tuhan. Ya. Rasul Paulus mendefinisikan iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dia berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Itulah definisi iman yang Paulus ungkapkan dari pengalaman pribadinya mengikut Tuhan. Iman adalah dasar untuk kita berharap kepada Tuhan. Sekalipun bukti itu belum terlihat, namun tetap percaya. Itu iman. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, iman mestinya harus terus kita kembangkan, harus terus bertumbuh. Ya, kalau tidak, kita akan menjadi orang yang lemah dalam menghadapi pergumulan tantangan. Mari anak-anak kita belajar untuk terus bertumbuh iman kita. Nah, bagaimana cara iman kita bertumbuh? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus baca Alkitab. Membaca firman Tuhan atau Alkitab itu bisa menolong pertumbuhan iman kita. Paulus pernah katakan bahwa iman timbul dari pendengaran kepada firman Tuhan. Jadi semakin banyak kita dengar firman Tuhan, semakin tumbuh iman kita. Dari mana? Bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Baca Alkitab atau dengar khotbah-khotbah. Nah, jadi iman kita akan terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh. Yang kedua, kita mungkin punya pengalaman bersama Tuhan, bersekutu pribadi, ya. Membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya.
mengalami keintiman dengan Tuhan. Doa-doa pribadi kita harus bangun itu. Untuk menumbuhkan iman kita mesti banyak membangun keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Kalau tidak, iman kita akan lemah. Ya. Iman kita akan goyah. Oleh karena itu perlu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Bahkan ketika kita mengalami banyak mujizat, mujizat itu bisa menjadi kekuatan mendorong kita untuk semakin yakin dan percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi pengalaman pribadi, mengalami mujizat, mengalami keintiman dengan Tuhan, ya itu bisa menjadi cara bagaimana iman kita akan bertumbuh, anak-anak. Ya, oke. Sekarang kita masuk tentang peranan iman. Ya, peranan iman. Ada 6 peranan iman bagi kita orang percaya, terutama buat anak remaja. Yang pertama, iman bisa menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Tentu iman yang dimaksud adalah iman kepada Yesus, bisa menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, iman bisa memberikan kita pengharapan. Pengharapan pada waktu kita susah. Maka iman itu membuat kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, iman itu memberikan kekuatan di saat kita lemah. Ada masalah, kita lemah. Tapi iman akan tetap menguatkan kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam banyak goncangan, dalam banyak penderitaan. Mereka tetap kuat. Kuat, kenapa kuat? Karena iman mereka begitu luar biasa. Iman dapat memberikan penghiburan di saat kita sedih. Ketika kita sedih dalam hidup ini, iman bisa menghibur kita. Kita tetap semangat. Kemudian iman juga memberikan kelegaan, merasa ringan dalam hidup ini, seolah-olah nggak ada beban. Padahal banyak beban, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi rasanya kok lega ya, ada kelegaan. Sesungguhnya disitulah iman sedang bekerja. Ya, sekalipun banyak masalah, tapi dia merasa ringan. Kenapa? Karena dia tidak pikul sendiri, dia bersama dengan Tuhan. Maka iman itu bisa memberikan kelegaan. Yang terakhir, iman memberikan pembenaran. Anda dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita kepada Yesus. Ya, kita adalah manusia yang berdosa, kita manusia yang terkutuk. Kita tidak layak sesungguhnya menghadap Tuhan, masuk surga, tapi kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Yesus. Nah, itulah peranan iman, ya anak-anak. Berikutnya kita masuk tentang pengharapan. Ya, apa sih pengharapan itu? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari, pengharapan itu berasal dari kata dasarnya harap. Harap itu artinya mohon, minta, ya, memanjatkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, nah dalam kehidupan orang percaya, ya, hidup dalam pengharapan itu artinya, ya, pertama adalah sikap dan tindakan yang percaya adanya langit baru, bumi baru. Ya. Orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, dia percaya adanya langit baru dan bumi baru. Dan dia kelak akan bersama dengan Tuhan di sana. Kemudian ya, hidup dalam pengharapan itu artinya sikap dan tindakan yang terus-menerus berjuang menuju kesempurnaan. Orang yang memiliki pengharapan itu dia akan terus hidupnya menuju pada kesempurnaan. Hidup harus lebih baik, hidup harus lebih sempurna lagi, menuju kepada kedewasaan Kristus. Bukan kita menjadi orang Kristen tambah tidak baik perkataannya, tidak baik perilakunya. Nah, berarti kita belum punya pengharapan dalam Tuhan. Kemudian sikap hidup berpengharapan itu adalah berarti hidupnya terus memandang ke depan kepada rencana Tuhan. Pandangannya terus ke depan, jauh melihat rancangan Tuhan. Tidak melihat masa lalu, tidak melihat masa kini, tapi kita harus berjalan ke depan, pandangan kita tertuju kepada Allah. Itulah orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Ya. Terus tidak melarikan diri dari masalah. Ya. Orang yang punya pengharapan dalam Tuhan, dia tidak pernah takut dengan masalah. Ya. Dia akan hadapi masalah itu dengan gentleman, bukan melarikan diri, bukan pengecut. Ya. Pengharapan dalam Tuhan, dia berani menghadapi masalah.
Bahkan berani mengatasi kesulitan, berani mencari solusi, ya. Tentu mengatasi setiap masalah itu harus mengandalkan Tuhan, ya, bukan mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan manusia. Jadi kita harus punya pengharapan, ya. Kemudian optimis dalam menghadapi perkembangan zaman. Ya, kita hidup di dalam teknologi yang semakin maju. Nah, kita sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan, ya, kita tidak boleh, ya, menolak atau menentang perkembangan zaman. Tapi kita mengikuti dengan bijak. Kita mengikuti, bahkan kita bisa memanfaatkan teknologi zaman ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Misalnya apa? Media sosial. Gunakanlah media sosial sebagai teknologi untuk, ya, memuliakan Tuhan. Gunakan media sosial untuk banyak memberikan kesaksian, memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, ya. Jangan media sosial kita pakai untuk apa? Chattingan-chattingan pribadi. Ya, kita gunakan untuk membuli. Jangan. Sebagai orang percaya yang berpengharapan, optimis, secara positif gunakan perkembangan teknologi untuk memberitakan kabar baik. Ya, berikutnya kita membahas hubungan antara iman dan pengharapan. Anak-anak, antara iman dan pengharapan itu memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Ya, mengapa? Karena sesungguhnya, ya, pengharapan itu ada karena ada iman. Ya. Atau iman itu menghasilkan, membuat orang punya pengharapan. Ya. Bagaimana mungkin orang punya pengharapan kalau dia tidak punya iman? Dan orang yang punya iman pasti dia punya pengharapan. Jadi ada keterkaitan, ya. Oleh karena itu, ya, selain iman kita harus kita kembangkan, bertumbuh, pengharapan juga akan mengikuti semakin bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, iman kita semakin dewasa, maka pengharapan kita juga ikut bertumbuh. Caranya apa? Sama dengan tadi. Cara menumbuhkan iman bagaimana? Baca Alkitab, banyak berdoa, lakukan ibadah, bangun keintiman dengan Tuhan. Maka pengharapanmu akan semakin bertumbuh seiring imanmu bertumbuh. Ya. Nah, yang terakhir, hidup dalam pengharapan itu adalah refleksi iman. Ya, ketika seseorang, ya, memiliki pengharapan yang terus bertumbuh, itulah refleksi dari imanmu. Ya. Misalnya apa? Mengakui bahwa Allah adalah penguasa hidup manusia dan alam semesta. Ya. Pengakuan, keyakinan seseorang kepada Tuhan Yesus sebagai penguasa hidup, sebagai penguasa alam semesta ini, ya. Itu refleksi daripada iman seseorang, ya. Mengakui Allah tidak pernah berbuat jahat, mengakui Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Itu adalah bentuk pengharapan seseorang dan itulah refleksi iman seseorang itu. Ya. Dan mengimani bahwa Tuhan itu menaruh perhatian kepada orang-orang pilihannya. Itulah bentuk refleksi seseorang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita sebagai pelajar yang takut akan Tuhan, milikilah iman dan pengharapan. Materi pembelajaran hari ini memberikan pesan kepada kita semua, khususnya buat anak-anak pelajar. Jadilah remaja, pelajar yang punya iman dan pengharapan. Agar kita bisa jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan Yesus di surga. Demikian materi kita hari ini. Kiranya anak-anak mempraktekkan, melakukan apa yang sudah kita dengar ini dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita semua diberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.